Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahmayanti Halida, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada UAS Organizational Behavior kali ini, saya akan melakukan studi kasus perselisihan antar divisi pemasaran dan produksi PT Maju Bersama dengan topik konflik dalam organisasi. Lalu pembahasan pada presentasi kali ini ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu landasan teori, bagian kedua ada studi kasusnya, lalu yang ketiga adalah rancangan solusinya untuk PT Maju Bersama. Pengertian konflik dalam organisasi. Konflik merupakan proses interaksi yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan nilai atau persepsi antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Terdapat pergeseran cara pandang konflik itu sendiri. Pada pandangan tradisional, konflik dianggap selalu buruk dan harus dihindari sepenuhnya. Tapi pada pandangan interaksionis, konflik dalam batas wajar dianggap sehat dan perlu karena mendorong dinamika serta perubahan dalam organisasi. Pada pandangan modern, konflik bersifat alami dan tidak selalu negatif. Konflik justru dapat mendorong evaluasi serta perbaikan dalam proses kerja suatu organisasi. Konflik diklasifikasikan berdasarkan pihak yang terlibat, sifat atau dampak, dan sumbernya. Konflik berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu ada intrapersonal, yaitu dalam diri individu, lalu interpersonal, itu antar individu, intragrup, itu dalam suatu divisi, intergrup, itu antar divisi yang berbeda. Kalau berdasarkan sifatnya, ada fungsional dan disfungsional. Kalau untuk konflik yang fungsional itu bersifat konstruktif, mendorong perbaikan. Untuk kalau disfungsional itu bersifatnya destruktif, justru merusak kinerja. Konflik berdasarkan sumbernya yaitu struktural, ketergantungan tugas dan wewenang, komunikasi. Lalu yang ketiga ada personal atau nilai, perbedaan kepribadian dan gaya kerja. Terdapat 4 kategori utama pemicu konflik dalam organisasi. Struktural, yaitu saling ketergantungan tugas, perbedaan tujuan antar unit, keterbatasan sumber daya, dan ambiguitas wewenang. Konflik komunikasi, yaitu faktor komunikasi ya, kurangnya koordinasi, informasinya tidak lengkap atau tidak sinkron, dan ada kesalahpahaman antar pihak. Yaitu faktor perilaku, ada perbedaan nilai, kepribadian, gaya kerja, lalu ada budaya, saling menyalahkan atau blame culture. Lalu faktor eksternal, tekanan persaingan pasar dan tuntutan pelanggan. Dampak konflik pada organisasi bergantung pada bagaimana konflik dikelola oleh organisasi tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kerjasama dan kepercayaan antar tim. Produktivitas dan kualitas layanan pun juga dapat menurun, suasana kerja jadi tidak sehat, sehingga meningkatkan stres. Lalu, reputasi ke pihak eksternal pun akan ikut terdampak. Namun jika konflik dikelola dengan baik, dapat mendorong evaluasi proses kerja organisasi, bisa memicu inovasi, lalu dapat memicu perbaikan sistem juga, lalu juga dapat memperkuat komunikasi lintas fungsi untuk kedepannya. Lalu kita masuk ke bagian 2, yaitu studi kasus PT Maju Bersama. Latar belakangnya,
Dari divisi pemasaran menjanjikan waktu pengiriman singkat ke pelanggan, tapi tanpa berkoordinasi dengan divisi produksi. Divisi produksi jadi kewalahan, lembur terus-menerus, dan jadi gagal memenuhi tenggat waktu. Ketegangan berkembang menjadi konflik personal antar kepala divisi, saling menyalahkan saat rapat. Direktur operasional turun tangan sebagai mediator sebelum berdampak lebih jauh pada kinerja perusahaan. Kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis sumber konfliknya pada divisi pemasaran dan divisi produksi. Dari sumber strukturalnya, tidak ada mekanisme koordinasi secara formal antara target penjualan dan kapasitas produksi. Lalu pada divisi pemasaran membuat janji ke pelanggan tanpa konfirmasi ke divisi produksi. Tidak ada pertukaran informasi secara berkala. Lalu sumber konflik personal, jadi antar divisi saling menyalahkan dalam rapat. Tadi kepala divisinya saling menyalahkan dalam rapat. Bagaimana konflik pada kasus ini bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk lain, dari fungsional hingga menjadi disfungsional. Yang dari awalnya hanya sekedar perbedaan target versus kapasitas seharusnya yang dapat menjadi bahan evaluasi proses, itu merupakan konflik fungsional ya. Karena tidak dikelola, menjadi terus berulang tanpa solusi, hingga kemudian menjadi saling tuduh personal di rapat, kepercayaan menurun, hingga berdampak ke pelanggan, keterlambatan secara berulang, yang pada akhirnya menjadi konflik disfungsional. 5 langkah untuk mencegah konflik serupa terus berulang di masa mendatang. Yang pertama, melakukan rapat koordinasi secara rutin, melakukan sinkronisasi mingguan antar target penjualan dan kapasitas produksi terkini, membuat SOP persetujuan pengiriman. Divisi pemasaran wajib konfirmasi kapasitas ke divisi produksi sebelum menjanjikan waktu ke pelanggan. Lalu yang ketiga, memiliki dashboard bersama, data kapasitas produksi secara real-time yang dapat diakses oleh divisi pemasaran. Yang keempat, KPI bersama. Target mencakup ketepatan pengiriman, bukan hanya angka penjualan agar insentif selaras. Kemudian yang kelima, membuat forum mediasi secara berkala untuk mengevaluasi hubungan kerja antar divisi oleh manajemen. Kesimpulannya, konflik antar divisi PT Maju Bersama berakar dari masalah struktural dan komunikasi yang tidak dikelola sejak awal. Konflik yang awalnya berpotensi fungsional berubah menjadi disfungsional karena dibiarkan terus-menerus. Solusi utamanya adalah membangun sistem koordinasi secara formal, melakukan transparansi data, serta membuat KPI yang selaras antar divisi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.